Di era di mana kepercayaan menjadi modal utama bagi setiap organisasi baik swasta maupun pemerintahan, menjaga integritas adalah keharusan yang tak dapat ditawar. Namun data terbaru menunjukkan sebaliknya, sepanjang tahun 2024 tercatat ada 183 kasus fraud di kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia menyumbang 25 kasus yang menjadikannya sebagai negara dengan tingkat kecurangan tertinggi kedua di wilayah ini. Fakta bahwa 84% pelaku berasal dari dalam institusi itu sendiri mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar seringkali justru datang dari dalam institusi kita sendiri. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, fraud adalah tindakan sengaja yang melanggar hukum dengan memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Konsep fraud triangle menjelaskan bahwa fraud terjadi ketika seseorang mendapatkan tekanan atau pressure, dapat melihat peluang atau opportunity, dan mampu membenarkan tindakannya atau rationalization. Kemudian Faucinus memperluas kerangka ini menjadi hexagon fraud dengan menambahkan 3 elemen baru, yaitu capability, arrogance, dan juga collusion. Sebagai respon terhadap kompleksitas resiko fraud, pemerintah Indonesia telah memperkuat payung hukum terkait pengadaan barang atau jasa. Yang pertama yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, kemudian UU Tipikor nomor 20 tahun 2001. Yang selanjutnya, konsep audit investigatif. Audit investigatif merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai dugaan aktivitas yang bertentangan dengan hukum atau regulasi yang berlaku. Nah, audit investigatif bersifat reaktif dan fokus terhadap pembuktian dugaan pelanggaran yang telah terjadi. Dalam sektor publik, audit investigatif ini merupakan instrumen penting untuk mengungkapkan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Pelaksanaan audit investigatif itu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi juga melibatkan semua pihak dalam melakukan analisis fraud. Association of Certified Fraud Examiners mengkategorikan fraud menjadi dalam 3 kelompok. Yang pertama, asset misappropriation, yang kedua adalah fraudulent statement, dan yang ketiga adalah korupsi. Dalam kasus ini, termasuk ke dalam jenis pelanggaran kategori ketiga, yaitu kategori korupsi. Dalam analisis fraud itu ada 6 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah tahap pra-perencanaan, yang kedua adalah tahap perencanaan, yang ketiga adalah tahap pengumpulan bukti audit, yang keempat adalah tahap evaluasi bukti, yang kelima adalah tahap pelaporan, dan yang terakhir atau yang keenam adalah tahap tindak lanjut atas rekomendasi. Memasuki pembahasan studi kasus, di mana tahap awal adalah identifikasi ketidakwajaran dengan unsur 5W2H. Unsur yang pertama yaitu adalah what, yaitu apa yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang antara saudara FH, saudara WI, dan saudara UC. Yang kedua adalah gratifikasi dari saudara UC kepada saudara FH. Yang ketiga adalah manipulasi proses pengadaan barang atau jasa, di mana dalam kasus ini tidak adanya transparansi dan kompetisi yang fair. Dan unsur yang kedua adalah why, di mana berdasarkan hexagonal fraud theory, yang pertama adalah pressure atau tekanan, di mana saudara FH itu memiliki tekanan finansial dan saudara UC memiliki tekanan kompetisi bisnis. Dan yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, di mana sistem pengendalian internal yang lemah dan adanya hubungan yang dekat antara saudara FH dan saudara UC memperbesar opportunity masing-masing pelaku. Dan yang ketiga adalah rationalization, di mana saudara FH itu menganggap bahwa gajinya kecil dan tidak masalah apabila melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan saudara UC yang melakukan itu karena sudah terbiasa. Yang keempat adalah capability ataupun kemampuan, di mana saudara FH yang merupakan kepala bagian umum itu sangat mengerti alur dan regulasi pengadaan barang, sehingga mengerti celah-celah untuk melakukan kecurangan. Dan yang kelima adalah arrogance, di mana di sini ada superiority complex, di mana saudara FH sebagai kepala bagian umum dan saudara UC sebagai pemilik PT UPA. Dan adanya mental rules don't apply to me, atau mental peraturan tidak berlaku kepada petinggi-petinggi itu. Dan yang keenam adalah adanya collusion atau kerjasama tersebut internal dan eksternal. Dan unsur yang ketiga adalah where, di mana kasus ini terjadi di tempat proyek, yaitu di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, dan terjadi di kantor Kementerian ABC sebagai tempat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Dan tempat yang ketiga adalah parkiran Mall Pondok Jaya sebagai tempat dilakukannya transaksi goodie bag saudara UC ke FH. Dan unsur yang keempat adalah when atau kapan terjadi kasus ini, yaitu yang pertama manipulasi tender, awal mulai terjadinya adalah 22 Desember 2022, dan berlanjut kepada pemberian gratifikasi sepanjang tahun 2023 dan penyelesaian proyek pada akhir Desember 2023, dan kemungkinan pembayaran akhir yang dilakukan itu pada Januari 2024. Kemudian unsur W yang kelima adalah who, di mana yang terlibat dalam kasus ini itu ada 3 orang. Yang pertama, saudara FH sebagai kepala bagian umum, yaitu pelaku internal dengan strategic position. Yang kedua, saudara IC sebagai pemilik PT UBA, di mana ini merupakan pelaku eksternal dengan financial motivation. Yang ketiga adalah saudara WI sebagai subordinate yang menerima arahan dari saudara FH. Kemudian unsur H, 2H dan H yang pertama adalah metode pekerja dari kasus ini, yaitu manipulasi tender melalui chain of command, di mana saudara FH itu mengarahkan WI untuk menyingkirkan dan menyusun daftar hadir yang dimanipulasi. Kemudian yang kedua adanya gratification approach yang dilakukan oleh saudara UC kepada saudara FH, di mana dan ini dilakukan secara offline di lokasi publik untuk operasional security. Nah, metode kerja yang dilakukan ini berdasarkan relationship based corruption yang memanfaatkan personal trust antara saudara FH dengan saudara UC dan saudara FH dengan saudara WI. Kemudian how much atau total kerugian yang ditimbulkan atas kasus ini, yaitu nilai kontrak sebesar 50 miliar rupiah dengan metode estimasi kickback sebesar 5-15% atau apabila dirupiahkan sekitar 2,5-7,5 miliar. Dan yang kedua adalah gratifikasi voucher yang dikalkulasikan sekitar 20-30 juta.
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dalam proses pengadaan proyek, gedung di Pustikat ditemukan indikasi kuat adanya fraud yang terstruktur. Yang pertama, dugaan kolusi antara pejabat pengadaan yaitu saudara FH dan pemilik PT UBA tampak dari komunikasi intens serta hubungan personal yang dimanfaatkan untuk memenangkan tender secara tidak wajar. Yang kedua, muncul dugaan gratifikasi di mana saudara FH menerima voucher umroh dan hadiah lainnya dari pihak penyedia sebagai imbalan atas dukungannya. Yang ketiga, jadi penyalahgunaan wewenang yaitu saudara FH memerintahkan bawahannya melalui pesan WhatsApp untuk memikirkan pesaing lain demi memenangkan PT UBA. Yang terakhir, indikasi terjadi penyimpangan dokumen berupa manipulasi kontrak dan daftar hadir demi melancarkan skenario kemenangan yang sudah direkayasa. Kemudian audit investigasi pada proyek pembangunan gedung Pustikat Kementerian ABC di Kota Biru dirancang dengan tujuan utama untuk menilai keberadaan, keterjadian, dan keterlengkapan dalam proses pengadaan. Auditor memastikan bahwa seluruh dokumen tender benar-benar ada, proses berjalan sesuai prosedur, tidak ada bagian yang disembunyikan, dan kontrak antara pihak kementerian dan penyedia sah serta akuntabel. Audit ini dilakukan secara terbatas pada aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan dan serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian, kedua regulasi tersebut menjadi dasar dalam menguji aktivitas kolusi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan dokumen yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Kemudian dalam pengumpulan bukti, auditor menggunakan 5 teknik utama. Yang pertama, inspeksi dilakukan untuk memverifikasi dokumen kontrak, invoice, dan bukti pembayaran. Yang kedua, dokumentasi menyeluruh diterapkan untuk menelusuri aliran dana dan memeriksa dokumen dari kedua belah pihak termasuk rekening pribadi dan juga perusahaan. Yang ketiga, dilakukan wawancara mendalam terhadap panitia, manajer proyek, dan saksi kunci untuk mengungkapkan fakta tersembunyi. Yang keempat, observasi dilakukan di lokasi proyek serta lingkungan kerja sekaligus menilai gaya hidup pejabat yang terlibat. Yang kelima, yaitu auditor menerapkan prosedur analitis untuk mengidentifikasi pola tidak wajar dalam nilai proyek, tren keuangan, dan frekuensi kemenangan tender. Sebelum audit dimulai, inspektur membentuk tim audit investigatif yang terdiri dari penanggung jawab, peneliti teknis, ketua tim, dan anggota. Audit hanya dapat dilakukan setelah terbitnya surat tugas resmi yang memuat personel, tujuan, ruang lingkup, dan durasi audit. Surat ini memberikan wewenang hukum bagi tim untuk mengakses dokumen, lokasi, dan melakukan wawancara. Jika audit belum selesai, tim dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan alasan yang jelas. Dan saat ditemukan indikasi tindak pidana, aktif wajib berkoordinasi dengan penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Kemudian setelah dilakukan analisis dan penyusunan program audit, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan audit investigatif. Yang pertama yaitu auditor melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi proyek untuk memeriksa kesesuaian fisik bangunan dengan kontrak. Kemudian dokumen proyek diperiksa secara menyeluruh dan dicatat dengan audit trail. Yang kedua, bukti elektronik seperti email dan file komputer dianalisis dengan teknik forensik digital serta dilakukan wawancara untuk mengonfirmasi adanya temuan. Yang ketiga, auditor melakukan analisis seluruh data menggunakan alat seperti SQL untuk mendeteksi penyimpangan dan menelusuri aliran dana mencurigakan. Dari pembahasan analisis kasus ini, kami menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus korupsi sistematis dengan bukti memadai dan dampak kerugian negara yang signifikan, di mana temuan utama yaitu kolusi sistematis antara Kepala Bagian Umum dengan pemilik PT UBA, yang kedua yaitu kontrak yang bernilai 50 miliar rupiah diperoleh dengan manipulasi tender, dan yang ketiga yaitu adanya kerugian negara yang diperkirakan sekitar 2,5 sampai 7,5 miliar dari uang suap, dan metode kerja yang digunakan itu adalah penyalahgunaan wewenang jabatan, penerimaan gratifikasi bertahap, dan manipulasi dokumen tender. Dan di sini melanggar aspek hukum di mana yaitu UU Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 11, Pasal 12B, dan Pasal 12C, dan yang terakhir yaitu PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri. Kami juga memberikan rekomendasi sebagai upaya pencegahan kasus seperti ini, yaitu diperlukan tindakan yang pertama, pelaporan kepada pihak berwajib terutama aparat penegak hukum, yang kedua adalah pembekuan aset tersangka, dan yang ketiga adalah pemberian saksi administratif kepada pelaku pelanggaran kode etik instansi, serta pengamanan seluruh bukti melalui digital forensik dan wawancara mendalam kepada saksi. Dan kami juga memberikan rekomendasi dalam jangka menengah dan jangka panjang sebuah organisasi. Sebaiknya itu melakukan yang pertama transformasi fundamental melalui penguatan sistem pengendalian internal, yang kedua adanya pengembangan budaya integritas melalui comprehensive intensivity program dengan zero tolerance policy terhadap gratifikasi, serta pembentukan dedikasi procurement center yang independen.